Shalom untuk semua para pemimpin dan jemaat daripada KBI Rock dan Rock International Ministry yang akan menuju pada Rock Apostolic International Network. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2023. Dan seperti saya sampaikan bahwa kita berada dalam tahun ini sejak kita masuk ke tahun 5783 perhitungan tahun Hebrew. Ini adalah the year of the favor of the Lord. Dan seperti saya sampaikan pada saudara, 2022 ini adalah the year of multiplied grace. Kalau saya tanya, berapa banyak saudara mengalami, yaitu kasih karunia yang makin dilipat gandakan. Saya percaya semua akan angkat tangan. Tapi tahun depan, saya dapat ilham dari Tuhan untuk memberi nama the year of empowering grace. Saudaraku, grace bukan cuma kasih karunia, tapi kemampuan yang datang daripada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Empowering grace. Roh Kudus, bahkan baptisan Roh Kudus harus ada pada setiap orang percaya. More than ever. Dan juga saudaraku, mari kita lebih banyak berdoa dalam roh. Karena itu akan membangun iman kita. Di tengah-tengah segala ketakutan, jangan lupa keadaannya sama seperti waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Bukankah waktu itu diadakan sensus? Apa tujuan sensus? Bukan cuma untuk teks, tetapi juga untuk kontrol. Saat ini saudaraku globalis dan juga saudaraku yang disebut Babylon dalam Alkitab sedang bangkit. Mulai one world religion, sebentar lagi one world currency, ya kan? Sudah ada pernyataan dari Rishi Sunak. Baru berapa saat jadi Perdana Menteri UK, saudaraku. Harus ada CBDC, Central Bank Digital Currency. Artinya akan tiba yaitu Wahyu 13. Jangan takut. Karena kita tahu dalam Wahyu 18 Babylon runtuh. Tapi kerajaan Allah dibangun. Karena itu masuki tahun yang baru ini dengan hati yang percaya. Memang akan ada Agustus seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan raja segala raja yang bertakhta untuk selamanya. Come Lord Jesus, Maranatha. Siapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan saya berdoa Roh Kudus memenuhi kalian semua. The year of empowering grace. God bless you. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Di hari Natal ini saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Kiranya sukacita daripada surga tercurah atas kita semua pada hari ini. Kita mau satu hati, kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang Engkau nyatakan bagi setiap kami pada saat hari ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi namamu. Kami mau memuji Engkau Raja di atas segala raja yang layak kami muliakan Bapa. Bertata atas ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita mau sambut Dia Sang Raja kita. Haleluya. Kau baik Tuhan, baik. Mari sama-sama kita katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji. Mari kita puji namanya. Jaya, Jaya Maha
setiap ucapan syukur kita. Sebab dialah kita yang baik. Dialah kita yang luar biasa. Kasihnya sungguh besar bagi setiap kita. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan yang terus Dia nyatakan dalam setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bisa memiliki Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Yesus. Mari sama-sama kita mengatakan pujian. Ya
Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini super duper istimewa karena kita sedang merayakan Natal dan Merry Christmas buat kita semua. Bersama dengan Pendeta Hengki, bersama dengan kru di bagian multimedia dan hamba-hamba Tuhan yang ada di Pulau Sumba. Kami mengucapkan Merry Christmas dan Happy New Year nantinya memasuki 2023. Ada satu lagu yang sangat luar biasa. Kiranya saudara diberkati dengan lagu ini dan saya sangat diberkati dan saya merasa kuat ketika saya menyanyikan lagu ini. Sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Namanya nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia jilat dan sembahyang glory Dia. Haleluya, amin. Kita berdoa sama-sama. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini kami benar-benar bahagia. Kami percaya bahwa kelahiran Yesus menjadi jawaban atas seluruh kehidupan kami. Menjadi jawaban atas sakit kami. Menjadi jawaban atas pergumulan rumah tangga kami dan banyak perkara yang akan kami lalui dan nikmati bersama dengan kelahiran Yesus. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada diurapi secara khusus sehingga setiap kami diberkati Tuhan, mengalami mujizat dan memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, sekali lagi saya mengucapkan Merry Christmas dan untuk kita semuanya dari Pulau Sumba. Yeah! Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ada satu hal yang sangat menarik. Hari ini kita akan, sebelum kita masuk kepada satu tema Natal yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan The Nazareth. Ada satu kebenaran yang sangat menarik kalau saudara mengikuti doa-doa saya. Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Bapak ibu saudaraku, tidak taunya orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang sakti. Kenapa saudara? Bukan kita ke surga, tetapi Alkitab berkata bahwa datanglah kerajaan-Mu. Kita bisa menarik kerajaan Allah hadir dalam hati kita, hadir dalam rumah tangga kita, hadir dalam bisnis kita, hadir dalam seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Apa sih daripada kerajaan Allah? Pemulihan, sukacita, anugerah, kemurahan, mujizat. Oleh karena itu kalau hari ini memulai daripada sharing firman Tuhan di tengah-tengahnya acara yang sangat istimewa. Jika engkau sedang alami gelisah, takut dan khawatir hari ini, izinkan Roh Kudus menjamah saudara. Karena saya percaya bahwa kerajaan Allah hadir dalam seluruh kehidupan kita dan tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku, Matius pasal yang keempat ayat 17. Sangat luar biasa. Sesungguhnya kalau kita melihat tadi datanglah kerajaan-Mu. Orang percaya punya yang namanya double speaking power. Perkataan imam dan raja. Artinya apa? Mujizat, sukacita, kebahagiaan kita ditentukan oleh perkataan kita. Matius 4:17 dikatakan dengan jelas. Sebab waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam terjemahan bahasa Inggris, terjemahan lain dikatakan bukan sudah dekat,
Sumber air sedekat kakak, tapi dikatakan for the kingdom of heaven is at hand. Katakan sama-sama, ada di tangan. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada yang sedang merayakan Natal, jelas Alkitab buat saudara dan saya mengatakan bahwa bertobatlah, the key, pintu satu-satunya untuk melihat the kingdom of God hadir di tangan saudara, hadir dalam hidup kita adalah bertobatlah, metanoia, change your mind. Hati dan pikiranmu kita berubah. Saya percaya ada di tangan artinya apa? Orang-orang percaya begitu luar biasa. Artinya apa? Sesungguhnya kemenangan, sesungguhnya mujizat, sesungguhnya sukacita, sesungguhnya kebahagiaan, sesungguhnya pelunasan hutang, sesungguhnya masa depan sudah ada di tangan orang-orang percaya. Yang setuju katakan amin. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Katakan amin sama-sama. Kemenangan sudah kujamin. Kemenangan bisa kau jamin. Aku percaya. Kemenangan ada di tangan orang percaya. Mungkin saudara berkata, pendeta, saya masih susah. Pendeta, saya masih sedih. Pak Wahyu, saya masih khawatir. Don't worry, be happy. Kalau saudara percaya, the pintu satu-satunya, salah satu pintu untuk melihat surga terbuka adalah bertobatlah. Karena kerajaan Allah ada di tangan kita. Yang setuju katakan, yes, haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, pertanyaan penting. Mungkin saudara, saya sudah mengikuti Natal hampir 8 kali Pak Enggi ya. 8-9 kali. Ada satu pertanyaan penting yang perlu kita jawab bersama-sama. What is the true meaning of Christmas? Saya ulang. What is the true meaning of Christmas? Apa sebenarnya tentang Natal itu saudaraku? Bukan bicara masalah baju baru, bukan bicara masalah apalagi saudaraku, bicara masalah kue Natal, bukan bicara masalah angpau, bukan bicara setiap orang nyanyi baju baru. Gloria, saudaraku. Saudaraku, tapi kebenaran tentang Christmas, setiap orang punya definisi. Setiap orang punya mengartikan berbeda-beda, saudaraku. Dan saya berdoa di bulan Desember di Natal ini, saudaraku. Saudara mengalami banyak perkara-perkara ajaib. Makanya dekorasi-dekorasi di tempat kami, saya tidak anti. Jangan hanya sekedar Yesus lahir sebagai bayi yang mungil, yang tanpa daya, saudara. Tetapi dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia Allah yang berkuasa. Amin, amin, amin. Oleh karena itu memasuki bulan Desember khususnya Natal. Mari kita sama-sama inti berita Natal. Yang seharusnya kita tangkap. Yang pertama apa yang disebut dengan isi berita Natal. What the meaning of true tentang Christmas. Yang pertama adalah bicara masalah unlimited joy. Sukacita yang tidak terbatas. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Kata jangan takut ini sini punya, kalau Alkitab menyebut kata jangan takut, ada dua hal yang dipakai. Yang pertama adalah yirah. Yirah itu hormat, kagum, terpesona. Tetapi kata yare adalah gemetar, merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Memasuki 2023, ada banyak orang ketakutan, ada banyak kabar burung, ada banyak data-data diajukan kepada kita. Tetapi Alkitab berkata, isi berita Natal berkata, jangan takut, fear not. Kenapa saudaraku? Aku akan memberikan kesukaan yang besar, aku akan memberikan great joy. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu.
Jadi berita Natal yang pertama bicara masalah sukacita yang besar. Pak, Bu, saya ingatkan, masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, tetapi Yesus lahir menjadi jawaban atas hidupmu, sehingga saya berani berkata unlimited joy, kata firman Tuhan, sukacita yang tidak terbatas. Seharusnya kelahiran Yesus memerdekakan. Kadang-kala ketika saya menghadiri Natal, mau khotbah Natal, Pak Enggi, hati saya diuji. Ada saja yang membuat hati kadang-kala tidak sukacita. Entah saya, entah Pak Enggi dan semuanya. Rasanya saudaraku, tidak tahu. Tapi Roh Kudus ingatkan, hei hambaku, ini Natal. Apa damai sejahtera ada padamu. Akhirnya kayak plong surga turun gitu. Katakan sama-sama, mak plong. Kalau hari ini saudara sedang dengarkan khotbah ini, saudara sedang program ini, dan saudara sedang berkata kehilangan damai sejahtera, saudara sedang ketakutan karena berita-berita yang ada dan sebagainya, saya mau kasih Tuhan membuat saudara, Alkitab berkata, jangan takut, karena Tuhan memberikan kesukaan yang besar buat saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, apa itu? Ya tidak tahu. Saudaraku, itu yang luar biasa. Jadi isi berita Natal yang pertama adalah sukacita yang besar. Tetapi yang kedua adalah saudara bicara masalah unlimited love. Semua karena cinta. Selalu mencintaimu baik. Haleluya. Berisi berita Natal adalah unlimited love. Kita berkata begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya saudara dan saya tidak binasa. Unlimited love. Yesus lahir hanya karena untuk saudara dan saya, untuk menebus dosa saudara, untuk mengangkat saudara dari lubang sumur, saudara, karena cintanya kepada kita. Karena cinta. Terus main di Semua yes. karena cinta. Yang di belakang semua karena cinta. Diri Yes. dapat berdiri tegak. Amin, amin, amin. Terima Kasih Yesus. Jadi rupanya isi berita Natal yang kedua adalah saudara bicara masalah unlimited love, cinta yang tidak terbatas. Saudaraku yang gampang bete, saudaraku yang gampang sedih, gampang merasa bahwa hidup sendiri dan semuanya, tidak punya orang tua, rasa ditinggalkan, di ghosting, jawabannya ada di sini, yaitu unlimited love, cinta yang tidak terbatas. Tapi yang ketiga, isi berita Natal bicara masalah unlimited power. Lukas 1:37 maksud saya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. For with God nothing shall be impossible. Yang setuju katakan amin. Jadi rupanya sahabat Kristus yang sedang merayakan Natal, baik di kota maupun di desa maupun di pelosok-pelosok. Seperti tadi saya katakan, saya sudah 8 kali ikut merayakan Natal di cabang-cabang dan semua, dan saya harus hadir memberikan sambutan dan semuanya saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi yang ketiga, saya pengen inti berita Natal sampai kepada setiap kita. Yang ketiga adalah unlimited power, kuasa yang tidak terbatas. Amin. Makanya Alkitab berkata, sebentar dikatakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pak, kalau hari ini engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, engkau mungkin sedang divonis sakit kanker, engkau sedang divonis gagal ginjal, engkau sedang divonis banyak hal tentang hal-hal yang buruk. Saya mau kasih tahu buat saudara, masih ada kuasa yang tidak terbatas. Yesus berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan ayat itu dilanjutkan, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Saya punya teman di Bekasi, di Jakarta. Dia tiap 1 minggu cuci darah 2 kali. Dulu 3 kali, sekarang 2 kali. Waktu kemarin ketemu di Bali, harus cuci darah di Bali. Tapi saudara kerennya, di tengah-tengah penderitaan dia tetap sukacita. Di tengah-tengah terus cuci darah, dia terus memberitakan kasih Tuhan.
Setelah tengahnya ngalap cuci darah, dia memberitakan buka gereja di beberapa tempat yang lain, di pulau-pulau yang lain. Luar biasa. Jadi inti berita Natal yang pertama adalah unlimited joy. Oleh karena itu saya katakan sebagai hamba Allah, bersukacitalah, berbahagialah. Bagian kita percaya dan bersukacita, dan bagian Tuhan melakukan mujizatnya buat saudara dan saya. Ya, kita berkata bergembiralah karena Tuhan. Yang kedua, unlimited love. Semua begitu tangannya. Ya, cinta yang tidak terbatas. Tapi yang ketiga, unlimited love. Inti berita Natal. Jadi terlepas dari pohon Natal, terlepas dari kue Natal, terlepas dari angpau Natal, terlepas dari baju baru, ada 3 hal yang penting, yaitu unlimited joy, unlimited love, unlimited power. Yang setuju katakan amin. Nah, tema di bulan Desember untuk kita adalah The Nazareth. Ini tidak menunjuk, coba saya baca buat saudara Matius 2:23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bicara masalah The Nazaret, ini bukan menunjuk tempat secara geografis, tetapi menunjuk pribadi Yesus. Oleh karena itu pertanyaan selanjutnya buat kita, who is Jesus? Siapakah Yesus buat saudara dan saya? Untuk apa kelahiran Yesus? Siapakah raja di atas segala raja? Jadi saudaraku, pertanyaan penting, the big question, pertanyaan penting adalah who is Jesus? Siapakah Yesus buat kita? Saudara punya definisi yang macam-macam. Tentunya ada banyak orang berkata, mungkin saudara sedang alami perlu pemulihan, kesembuhan secara fisik. Saudara berkata bagi Yesus adalah Jehovah Rafa. Bagi saya pendeta, Yesus adalah juru selamat. Bagi saya, Yesus adalah yang selanjutnya adalah dia adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan, memberkati, dia yang melunasi hutang-hutangku, dia yang menutupi pabrikku seharusnya minus pendeta dan ngalami. Tapi hari ini ketika saya percaya Yesus adalah juru selamat. Apa artinya juru selamat, man? Artinya Tuhan yang menyelamatkan keadaanmu di tengah-tengah keterpurukanmu. Yang setuju katakan amin. Saya tidak ngerti apa yang sudah alami. Banyak berita-berita tentang situasi yang akan terjadi 2023. Saya memberikan kebenaran, orang yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Karena ada sang juru selamat yang menyelamatkan rumah tanggamu, yang menyelamatkan ekonomimu, yang menyelamatkan kuliahmu dan masa depanmu. Yang setuju katakan amin. Who is Jesus? Yang pertama satu aja. Ketika Tuhan ketemu dengan Musa, Tuhan, aku harus ngomong apa dengan orang-orang Israel? Tuhan hanya berkata seperti di layar saudara, Eheye, Aser, Eheye. Katakan saja I am that I am. Katakan aku adalah aku. Artinya apa? Tuhan yang berdaulat, yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Yang setuju katakan amin. Saya tidak ngerti kondisi saudara seperti apa. Mungkin sebagian saudara berkata, Pak Pendeta, kita ini di kampung, tidak ada kue pun, hanya bisa taruh lilin di atas kuburan orang tua saya. Pendeta, saya harus bergumul di tengah-tengahnya bulan Desember, harus menyelesaikan semua tanggungan-tanggungan. Seberapa banyak yang percaya Sang Juru Selamat datang, lahir juga untuk menyelesaikan semua tanggungan dan hutang-hutang kita sehingga menjadi lunas dan sudah mengalami kemakmuran dan jangan sering utang lagi. Ini saudaraku, Allah ketika berkata I'm that I am, Allah Alkitab sedang menyodorkan, Allah ingin menunjukkan kepada Musa dan kawan-kawan bahwa dia Allah yang berdaulat, tidak ada orang yang bisa mengganggu gugat situasi, kondisi apapun. Sering dalam khotbah saya sampaikan bahwa yang namanya berkat tidak bisa tergantung oleh 3S. Yang pertama sistem, yang kedua situasi, yang ketiga adalah
apa-apa ini. Setan. Setan pun tidak bisa buat sesuatu kalau Allah sedang memberkati setiap kita. Ada satu cabang gereja kita, ada misionaris datang memberkati saudaraku 370 juta. Selesai satu gereja dan diresmikan dengan sangat luar biasa. Di satu cabang lagi saudaraku, di pedalaman saudara namanya Kodi. Ada saja orang yang memberkati untuk menyelesaikan semuanya. Gembala tinggal terima kunci, cuma belum plafonnya saja. Tapi saya lihat kemarin sudah dipakai Natal, luar biasa. Orang-orang begitu antusias untuk datang. Bahkan yang tidak mungkin jalannya dulu hancur, mobil sekarang bisa jalan dengan lancar. Dan kemudian sumber air dekat. Keren. Tuhan itu keren banget. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, surga terus dibuka. Ada satu cabang lagi saudara. Ada orang anak Tuhan dari Jakarta. Saudara. Seluruh keluarganya COVID dan beberapa meninggal termasuk suaminya, mungkin saya lupa, tinggal dia. Bingung mengalokasikan uang. Akhirnya dia alokasikan untuk salah satu cabang untuk menyelesaikan fondasi sampai setengah. Gara-gara COVID. Tapi selanjutnya saya telepon yang ulang tahun jemaat. Mau kasih apa? Bapak selamat ulang tahun. Dia bilang, Pak Bapak saya mau kasih sesuatu untuk salah satu cabang. Menyelesaikan yang sisanya COVID, tinggal terima kunci. Tuhan itu bisa bekerja buat apa saja dengan kita dan tidak perlu kita pikirkan. Tidak mungkin Kodi di pedalaman. Tidak mungkin orang misionaris datang hanya untuk menyelesaikan gereja. Tidak mungkin orang ulang tahun. Saudaraku biasanya terima angpo, ini melepas angpo. Dia Allah yang berdaulat ketika Tuhan berkata, I am that I am. Ketika dia berkata, aku adalah dia Allah yang berdaulat yang tidak bisa diganggu gugat oleh sesuatu. Nah, what the meaning of Nazaret sekarang? Kata Nazaret berasal dari bahasa Arab An-Nazir. Bahasa Arabnya baterai apa namanya? Al-Halin. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah Nasorayos. Kata Ibrani adalah Netzar, bukan Natar. Apa kue itu? Kue Netzar. Kue Nastar. Ini adik-adik kan Natal ya Nastar. Netzar artinya apa? Akar kata dari Nazaret yang menyebut Yesus dari artinya apa? Tunas atau taro yang tumbuh. Dalam Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalan akan berbuah. Artinya apa? Membuktikan bahwa ayat ini bicara masalah Nazaret, membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Korelasinya di situ. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara masalah penggenapan janji Tuhan. Dari ayatnya Matius tadi yang kita baca membuktikan bahwa Yesus berasal dari Nazaret. Saya sangat diberkati oleh khotbah pendeta Henki di Natal, salah satu cabang kita di Lamboya. Salah satu yang ditekankan adalah beliau berkata, dari kota kecil yang namanya Nazaret, dari kota kecil yang namanya Lamboya, dari kota kecil yang namanya Sumba, dari kota kecil yang namanya Banyuwangi, dari kota kecil yang namanya Kediri, dari kota kecil yang namanya terjadi sesuatu yang besar. Karena Tuhan kita, Tuhan yang besar. Jadi jangan merasa kecil, jangan merasa sederhana. Karena Tuhan mencari orang yang sederhana, orang yang biasa untuk perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju, katakan. Apa yang terjadi di Nazaret, saudaraku? Di Nazaret tidak terlalu banyak terjadi mujizat. Karena apa? Respon kita. Saya pernah menyampaikan tentang survei bahwa semua fakta yang negatif, kegagalan dan semuanya kontribusinya hanya 10%. Tetapi 90% ditentukan oleh respon kita.
Sekalipun Yesus dahsyat, sekalipun Yesus luar biasa, sekalipun Yesus adalah raja di atas segala raja, namun ketika respon kita salah, ketika kita memandang Yesus hanya sebagai anak tukang kayu, bukan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, someday akan terjadi mujizat Tuhan. Coba lihat. Ketika murid-murid hanya melihat Yesus sebagai hantu, sebagai seorang guru dan sebagainya. Tapi hari ini pandanglah kelahiran Yesus. Bukan seorang bayi mungil yang nina bobo, oh nina bo. No. Saudaraku, dia hanya bukan seorang tukang kayu. Dia hanya pun Nazaret memandang seperti itu. Ini teman main coy. Ini teman main layang-layang. Sehingga dia memandang rendah. Sehingga tidak banyak terjadi mujizat. Makanya ada banyak orang yang tidak mengalami mujizat Tuhan. Sekalipun Yesus itu Tuhan. En arke, en hologos, kai hologos, en prostontion. Pada mulanya dia adalah Allah. Dan Allah menjadi manusia. Amin. Bagi saudara yang sedang menantikan mujizat Tuhan, pandang Yesus sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Bagi saudara yang sedang menantikan pemulihan, responmu yang benar, dia Jehovah Jireh, dia yang menyediakan buat saudara. Bagi saudara yang sakit, sedang menantikan pemulihan dan kesembuhan, responmu yang benar, tangkap dan imani dia sebagai Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Respon kita menentukan mujizat yang akan terjadi. Yang paling terakhir, karakteristik of the Nazaret, daripada Nazaret, daripada Yesus. And his name will be called Wonderful Counselor. Namanya disebut penasehat ajaib. Artinya apa? Penasehat di atas penasehat. Makanya tidak perlu khawatir meninggalkan 2022, memasuki 2023. Karena apa? Ada apa? Wonderful Counselor. Pele, penasehat di atas penasehat. Pertanyaan kita, siapakah yang menjadi penasihat kita? Siapa yang menjadi penasihat perusahaanmu? Siapa yang menjadi penasihat pelayananmu? Siapa yang menjadi penasihat rumah tanggamu? Siapa yang menjadi penasihat atas hidupmu? Pastikan supaya saudara tidak tergoncang dan semakin diberkati, semakin mengalami sukacita, semakin mengalami yang luar biasa. Pastikan adalah penasihatnya adalah Yesus Wonderful Counselor. Tetapi yang kedua disebut dengan apa yang disebut dengan Mighty God. Karakteristiknya yang lahir ini, satu, penasihat ajaib. Yang kedua, dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Tetapi yang ketiga karakteristiknya Everlasting Father. Yang ketiga adalah Bapa yang kekal. Artinya apa? Dia Tuhan yang tahu masa depan saudara. Saudara harus bisnis apa? Saudara harus tinggal di mana? Saudara harus menikah dengan siapa? Saudara harus bisnis apa? Saudara ngomong sama Tuhan. Hidup ini bukan karena kita bisa, kita mau, kita punya jian, kita punya duit. Tetapi apakah kehendak Tuhan atau tidak? Sahabat Kristus, itu sesuatu yang luar biasa. Bapa yang kekal itu artinya Bapa yang tahu tentang masa depan. Kita pernah memberkati jemaat yang gara-gara salah sambung. Telepon salah sambung, halo, dengan siapa ini salah sambung? Akhirnya jadi jodoh dan diberkati. Tapi yang saudaraku, tapi ini khusus yang jomblo-jomblo. Jangan yang sudah punya istri, punya suami maksud saya, sudah punya pasangan. Salam, salah sambung, oh ya ampun terima kasih sudah telepon. Kalau yang sudah punya teleponnya mesti tajam. Shalom, salah sambung. Iya, minta maaf, jangan telepon lagi. Krok. Everlasting Father adalah Bapa yang ngerti masa depanmu. Dia Allah yang tahu tahun 2023 saudara diberkati, saudara semakin sukses, saudara semakin sehat, dan saudara semakin dikejar oleh berkat dan memuliakan Tuhan dan berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang karakteristiknya adalah
Prince of Peace. Damai sejahtera. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh masalah, kesulitan, pergumulan dan sebagainya. Tapi damai sejahtera ditentukan kehadiran Sang Juru Selamat, kelahiran Yesus atas hidup dan mati. Dan pada akhirnya, Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maka berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian bersama-sama. Namanya Amin. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikan sama-sama yang perlu mujizat. semua manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Nyanyikan sama-sama sambil melambaikan tangan bersama-sama namanya. Namanya penasehat ajaib. Amin. Kau tidak akan mundur, tidak akan takut. Dan ada penasihat ajaib bersama dengan saudara dan saya. Amin. Raja damai, semua Mari sama-sama. manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Don't worry, be happy. Jangan takut dan khawatir meninggalkan 2022. Memasuki 2023. Asal saja penasihat ajaibnya ada bersama dengan engkau. Engkau akan berjalan dari mujizat kepada mujizat, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kesembuhan kepada kesembuhan, dan langit terbuka menjadi bagianmu. Dan engkau disebut orang yang berbahagia karena hidup dalam perkenan Tuhan. Pastikan masuk 2023. Penasihatnya adalah Yesus. Apapun makanannya, minumnya teh botol sos, apapun persoalannya, penasihat ajaibnya adalah Yesus. Bahkan mengalami kemenangan dan mujizat. Angkat tangan bersama. Bapa, demi nama Yesus, di hari yang istimewa ini hambamu berdoa sebagai hamba Allah buat saudara-saudaraku, buat keluargaku, buat semua keluarga kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Yang ada di Pulau Sumba, yang ada di Pulau Bali, yang ada di Flores, yang ada di Papua, yang ada di Lombok, yang ada di Jawa Tuhan, yang ada di Jakarta, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan beberapa kota yang lain yang setia di program ini. Doa hambamu sebagai hamba Allah di bulan Desember ini, di Natal ini, kelahiran Yesus nyata atas hidup mereka. Mereka mengalami apa yang disebut dengan unlimited joy, sukacita yang tidak terbatas. Mereka mengalami unlimited love, cinta yang tidak terbatas. Dan mereka mengalami mujizat Tuhan, unlimited power, bahkan perkara-perkara yang mustahil diselesaikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Hambamu berdoa memasuki 2023, mujizat Allah terjadi, kemurahan, penyertaan, penasihat ajaib menyertai mereka, memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga kami percaya, kami bisa berkata, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang luar biasa, aku bisa berkata mujizat masih ada, yang mustahil jadi kenyataan, dan segala perkara untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Amin. Ucapkan apa lagi? Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sang Juru Selamat lahir atas hatimu dan hidupmu. Kau menjadi orang-orang yang luar biasa. Berjumpa lagi dalam program mendatang. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Amin.